Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menyaksikan, selamat datang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ya, di sini saya akan share screen. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada makhluk hidup ya, makhluk hidup kan tumbuh. Nah, karena tumbuh itu dia mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sesuatu yang berbeda. Kalau pertumbuhan itu sifatnya dapat diukur. Kalau perkembangan itu perubahan tapi yang cenderung tidak dapat diukur, lebih ke arah spesialisasi sel atau perubahan jaringan tertentu menjadi lebih matang, menjadi jaringan dewasa. Itu pada perkembangan. Nah, keduanya baik pertumbuhan maupun perkembangan itu merupakan perubahan yang terjadi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Jadi ketika satu sel menjadi bertambah besar, maka sel itu tidak bisa kembali lagi menjadi kecil. Kemudian sel ya atau jaringan yang sudah jaringan tersebut mengalami perubahan menjadi spesialisasi tertentu atau mengalami diferensiasi, tidak bisa kembali menjadi ke sel yang awal. Seperti itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pada tumbuhan itu, kalau untuk pertumbuhan itu tumbuhnya tambah tinggi, ya selnya bertambah banyak. Nah, tadinya satu sel menjadi 2 sel, 3 sel, dan seterusnya. Nah, kalau perkembangannya itu jaringan tumbuhnya mengalami diferensiasi, jadi membentuk jaringan khusus. Seperti itu. Nah, kalau pada tumbuhan, ya untuk pertumbuhan dan perkembangan ini dapat diamati pada organ tumbuhan tertentu untuk tumbuhan, misalnya pada ujung batang, ya, puncaknya, ujungnya, atau pada ujung akar. Karena pada di sini terdapat jaringan-jaringan, nanti kaitannya juga dengan jaringan tumbuhan. Salah satunya adalah jaringan meristem, di mana ciri jaringan meristem adalah jaringan yang terus mengalami pembelahan, terus mengalami pertumbuhan, sehingga ada area atau bagian yang mengalami pembelahan atau mengalami pertumbuhan. Pada bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ada juga pembahasan tentang perkecambahan. Nah, perkecambahan itu terjadi akibat munculnya plantula atau tanaman yang kecil dari dalam biji. Jadi, pada saat dorman itu atau saat istirahat itu saat kondisi tidak memungkinkan, dia akan mengalami membentuk biji yang dilingkupi, ya, belum tumbuh, belum keluar apapun, belum keluar akar, belum pecah, mengalami perkecambahan. Nah, saat kondisi mendukung, ya, dia akan mengalami pecahnya, ya, setelah biji kita mengalami perkecambahan. Nah, itu dimulai dari embrio yang menyerap air dan mengalami membesar, kemudian akan mensekresikan giberellin. Nah, giberellin ini nanti akan berdifusi ke aleuron, contohnya pada tadi. Nah, aleuron ini akan menguraikan protein menjadi asam menjadi pemisunya. Jadi protein menjadi asam amino pada endosperma, ya, kemudian protein tersebut itu untuk membentuk enzim. Nah, enzim ini, ya, bergerak dari aleuron ke endosperma. Nah, dia menyebabkan munculnya calon akar atau lebih tumbuh, ya. Kemudian ada juga calon untuk daun mengalami perkecambahan, ya. Ini terjadi karena biji menyerap air atau proses indisisi. Nah, perkecambahan itu ada dua, ada epigel, ada hipogel, tergantung pada arah cambahnya atau arah tumbuhnya. Ini contohnya pada kacang, pertumbuhan di bawah tanah atau akarnya ke bawah dulu, ada yang akarnya ke atas. Jadi perkecambahan ini dari bawah dulu baru ke atas.
Ini merupakan patologinya. Contohnya itu adalah pada di sini adalah kacang, ya kacang-kacangan. Nah, pada bahasan pertumbuhan dan perkembangan, ya selain tadi dijelaskan secara general perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, untuk bahasan tumbuhan sendiri, dia juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya itu ada dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu jadi pertumbuhan yang sel mengalami pembelahan, jelas, ya. Contohnya dapat diamati pada ujung apex, yaitu ujung batang tumbuhan, ujung daun, dan ujung akar. Nah, ada lagi pertumbuhan sekunder. Jadi tumbuhan itu pada tumbuhan yang makroskopis, contohnya pada pohon yang besar, itu dia mengalami pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder itu menyebabkan batang itu diameternya menjadi bertambah besar. Jadi semakin sulit untuk dipeluk, ya, tangannya semakin sulit untuk bertemu karena diameter batang bertambah besar. Kalau pertumbuhan primer itu menjadikan bertambah tinggi, batang semakin ke atas, akar juga semakin ke bawah. Di sini itu didukung karena adanya kambium. Nah, di dekat kambium itu juga ada berkas pembuluh atau jaringan pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Ini merupakan gambaran penampang bintang suatu pohon, ya, mana terjadi pertumbuhan sekunder. Nah, bahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu bisa secara positif, bisa secara negatif. Jadi mendukung secara positif atau menghambat. Nah, namanya mempengaruhi. Nah, berupa faktor. Faktor itu ada dua, ada yang intern dan ekstern. Jadi ada yang di dalam dari makhluk tersebut itu sendiri atau objek itu sendiri, ada yang di luar dari objek. Dari dalam itu misalnya berupa gen, kode yang diwariskan, kemudian hormon yang ada pada tumbuhan, ya. Kalau faktor luar itu di luar dari makhluk itu sendiri, misalkan nutrisi dari tanaman, paparan sinar matahari intensitasnya, suhu, air, kelembapan, dan sebagainya. Nah, semuanya ini mempengaruhi ada yang secara positif maupun secara negatif. Jadi ada yang mendukung pertumbuhan, ada yang menghambat. Nah, contoh pengaruh luar, ya, terhadap kaitannya pertumbuhan tanaman. Jadi ada dua foto, di mana foto yang satu yang sebelah sini itu sebagai sentrol, ya. Ini diisi dengan larutan yang mengandung kandungan langka. Nah, sebelah kanan ini tanaman yang diamati atau yang diberi perlakuan atau treatment, yaitu dengan dikasih larutan, tapi larutannya tidak mengandung kalium. Nah, yang satu komplit, yang satu dikurangi kaliumnya. Nah, diberi perlakuan ini maka mengakibatkan perbedaan pertumbuhan. Yang satu pertumbuhannya itu lebih cepat dalam waktu yang sama, yang satu lebih lambat. Jadi ketika dalam waktu 2 minggu misalkan, tumbuhnya sudah semakin tinggi, daunnya sudah semakin banyak, jumlah helai daunnya. Yang ini tumbuhnya menjadi lebih lama, helai daunnya tidak sebanyak yang di sebelah kiri. Nah, kemudian yang juga jadi cahaya. Jadi intensitas cahaya. Penyinaran cahaya dan intensitasnya itu berbeda. Pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Pada pagi hari itu mungkin masih ada kelembapan, belum terlalu banyak intensitas cahaya. Nah, kalau siang, terutama saat musim cerah, tidak hujan, musimnya kemarau, itu intensitasnya sangat kuat, ya, sangat besar dibanding di malam hari. Nah, karena itu ada beberapa tumbuhan yang tidak tahan cahaya, dia justru mekar di malam hari, ya, ya untuk mencegah terjadinya transpirasi atau kehilangan air yang lebih banyak. Ada tumbuhan yang hidup di air, ya,
maka dia melakukan transpirasi yang sangat besar, ya, sehingga struktur daunnya itu lebih besar. Misalnya pada daun teratai, ya, dia hidup di air, ya, sehingga perlu untuk mengeluarkan atau mengalami transpirasi yang besar, sehingga daunnya itu melebar untuk memperluas area terjadinya transpirasi. Nah, kalau faktor dari dalam itu adanya hormon. Nah, hormon itu ada banyak, ya. Masing-masing hormon itu memiliki pengaruh, ya. Ada yang secara khusus misalkan pada batang, ada yang kaitannya secara khusus pada akar, ada juga pada daun dan sebagainya. Nah, contohnya di sini auksin. Auksin itu auksin ini itu dia aktif jika di tempat gelap, ya, jadi dia akan terhambat kalau di cahaya matahari. Jadi tanaman yang ditanam di tempat gelap itu dia akan tumbuh lebih tinggi, auksinnya itu lebih aktif dibanding tanaman yang ditempatkan di tempat terang, auksinnya itu dihambat, sehingga tumbuhnya atau tinggi tanaman tersebut itu lebih pendek dibanding tanaman yang ditempatkan di tempat gelap. Nah, hal itu karena auksinnya itu dihambat. Nah, ada lagi kaitannya dengan hormon IAA dan hormon epinefrin terhadap fungsi jaringan. Kemudian ada juga puberelin, ya, konsentrasi puberelin. Semakin banyak konsentrasi puberelin dan konsentrasi puberelin yang tidak diketahui ini, ada perbedaan hasilnya pada tanaman, ya, baik secara pertumbuhannya, mungkin dari tingginya, ya, di sini diketahui dari tingginya. Konsentrasi puberelin itu mempengaruhi dengan pertumbuhan tanaman. Kalau diamati di sini pada tingginya, 15 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hormon, yaitu auksin, sitokinin, puberelin, asam abscissa, dan gestastion. Itu masing-masing memiliki pengaruh dan tempat produksinya. Ya, berikut ini adalah tabel pengaruh faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tanaman. Nah, kalian pelajari lebih lanjut, ya, karena lebih dalam, tidak hanya dari sini, lebih dari internet, buku, LKS, ensiklopedia, dan sebagainya, tentang hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, setelah ini, ya, nantinya kalian diminta untuk melakukan percobaan sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh salah satu faktor pertumbuhan tanaman terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu di sini faktornya adalah cahaya matahari, intensitas cahaya matahari. Nah, percobaan dilakukan dengan menggunakan, ini saya stop share, ya, saya akan tampilkan menggunakan wadah. Bisa menggunakan gelas seperti ini, bisa juga menggunakan botol air mineral yang tidak dipakai kemudian kalian potong, bisa juga menggunakan wadah. Nah, wadah-wadah tersebut digunakan sebagai pot. Dibutuhkan sejumlah 3 wadah. Di sini saya menggunakan gelas, jadi ada 3 gelas. Ya, kalian membutuhkan gelas, membutuhkan kapas, ya, air, dan kemudian di sini untuk pertumbuhannya di sini menggunakan biji kacang hijau. Saya di sini menggunakan biji kacang hijau, di setiap gelas ada 5 butir, jadi ada 3 gelas, jadi ada 15 butir. Nah, caranya untuk wadahnya kalian siapkan di sini ada 3, ya, 3. Kemudian kalian letakkan kapas, ya, kemudian kalian basahi menggunakan air, ya. Kapas ini diletakkan di setiap botol, seperti ini. Kemudian kalian masukkan biji kacang hijau, masukkan sejumlah, setiap botol itu ada 5 biji.
Di sini ada 5, di sini ada 5, dan di sini ada 5. Ya. Kemudian kalian beri label kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya. Untuk kelas A ini kalian lakukan treatment diletakkan di tempat yang terang. Ya. Untuk kelas B, ya, ini kalian beri tutup berupa kantong plastik yang sudah hitam. Ini saya menggunakan plastik bekas double wrap, bisa juga dengan kantong plastik kecil yang kemudian kalian potong dalam bentuk lembaran. Ya, kalian tutup, kalian ikat, bisa menggunakan karet, bisa menggunakan rafia. Nah, di sini bagian atasnya itu harus kelar, tapi bagian sampingnya ini harus terkena, harus transparan atau terkena cahaya. Dan untuk satunya yang kelas C, kalian tempatkan di tempat gelap. Ya, di ruangan yang benar-benar gelap, tidak ada matahari, atau bisa juga kalian menggunakan misalkan kardus ditutup. Nah, kemudian di kardus tersebut ya, ada satu bagian yang kalian lubangi, mungkin sekitar segini, diameternya 10 cm cukup. Ya, kalian bolongi ya, menggunakan cutter untuk masuknya cahaya. Nah, kalian lakukan pengamatan selama 7 hari atau seminggu. Jadi kalian melakukan pengamatan setiap hari selama 1 minggu. Nah, di sini cara pencatatannya dengan di sini setiap gelas ini ada 5 biji. Kalian amati pertumbuhannya. Jadi kalian hitung tingginya di setiap biji. Ya, kemudian kalian rata-rata. Nah, kemudian kalian catat. Ini di kelas A rata-rata pertumbuhannya sekian, di kelas B rata-rata pertumbuhannya dalam senti sekian, di kelas C rata-rata pertumbuhannya di kelas C sekian. Ya, jadi dalam tinggi. Yang kedua, dalam jumlah daun. Nanti jika setelah tumbuh daun, kalian hitung daunnya jumlahnya ada berapa. Rata-ratanya kalian hitung setiap biji, kemudian kalian rata-rata. Ada di kelas A itu rata-rata ada sekian biji, ada sekian helai daun, di kelas B ada sekian helai daun, dan di kelas C sekian helai daun. Jadi dicatatnya ada 2. Ada tinggi tanaman secara rata-rata, ada jumlah helai daun secara rata-rata setiap kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu untuk percobaannya. Oke. Jadi untuk yang dipelajari hari ini ialah pertumbuhan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Ya. Kemudian pada pertumbuhan itu tadi merupakan bertambahnya volume, bertambah banyak sesuatu yang diukur. Kalau perkembangan itu lebih ke arah pematangan suatu jaringan, spesialisasi suatu jaringan, misalnya pada tumbuhan. Nah, tumbuhan pada tumbuhan itu juga ada 2, primer dan sekunder. Ya, primer itu pertumbuhan yang jaringan-jaringan terus tumbuh kalau ke atas dan ke bawah. Kalau sekunder itu pertumbuhannya ke samping, jadi bertambah lebar diameter, bertambah besar diameter. Nah, kemudian ada perkecambahan. Perkecambahan ini terjadi karena adanya kondisi maksudnya air. Nah, perkecambahan dari biji perkecambah itu ada yang tipe perkecambahnya epizial dan hipogeal. Kemudian pada pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, cara faktor-faktor tersebut mempengaruhi ada yang secara positif, ada yang negatif. Ada yang mendukung dan ada yang menghambat. Secara internal itu contohnya adalah gen dan hormon. Faktor luar itu faktor abiotik, misalkan makanan, air, suhu, kelembapan cahaya. Ya. Kemudian kalian melakukan percobaan sederhana tentang pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman. Ya, sekian. Ya. Selanjutnya silakan nanti mengerjakan soal yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu bermanfaat. Semua tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, dan kalau kemana-mana tetap pakai masker. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.